Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem trigger pada osiloskop ini ya, Zoyi ZT7003S. Sistem trigger itu berguna untuk menghentikan ini ya, agar gambar tidak berjalan seperti ini. Saat gambar berjalan itu dinamakan dalam keadaan continuous, sedangkan saat gambar tetap seperti ini dinamakan ini instantaneous. Ya, kita karena penyebutannya susah ya, kita sebut saat berjalan itu continue dan saat tetap itu instantaneous. Maksud saya saat instantaneous itu tetap, supaya penyebutan kita tidak susah-susah. Nah, kemudian saya contohkan ya, yang instan, yang continue dan tetap itu seperti apa. Cuman terlebih dahulu kita rubah dulu ya, modenya menjadi mode auto. Nah, kemudian kursornya kita arahkan ke atas, dan ini masih stop ya, karena tadi itu ya kita run. Nah, mode continue itu seperti ini, dia akan terus mengukur dan sehingga gambarnya bergerak seperti ini. Nah, kadang kalanya kita butuh untuk mengukur berapa banyak div-nya ini ya, satu gelombang ya. Jadi kita harus mendiamkan ini. Caranya yaitu dengan men-trigger. Dan trigger itu kita harus mengarahkan gambar trigger ini ya ke dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Sehingga menjadi tetap, tidak continuous. Itulah salah satu fungsi trigger. Nah, kemudian kita akan membahas tentang trigger kursor. Trigger kursor itu berada pada menu utama ya. Jadi kita harus menutup menu pertama ini ya. Kemudian kita pilih F3 biar menunya menuju ke trigger ya. Nah, yang dimaksud trigger kursor itu ini dan ini. Lalu kalian gerakkan atas bawah seperti ini. Nah, kalau kalian di F2, kalian tidak akan bisa menggerakkan ini, karena ini kita tidak dalam menu men-setting trigger. Kalau kalian ingin setting trigger, berarti kalian harus tekan F3 seperti ini, baru kalian bisa menggerakkan triggernya. Sebenarnya triggernya tidak hanya tentang trigger vertikal ya, ada juga trigger horizontal. Ini trigger horizontal. Nah, ini kan. Nah, ini juga ada trigger horizontal ya. Cuman yang biasa sering saya adik itu trigger vertikal. Oke, kita lanjut tentang triggernya ya. Tadi kita sudah belajar tentang trigger kursor. Sekarang kita akan lanjut mempelajari tentang trigger mode. Nah, trigger mode itu dibagi menjadi auto, normal, dan single. Ini saya juga kesulitan menjelaskannya ya, tentang mode pada trigger. Yang berdasarkan yang saya rangkum itu, auto itu saat trigger keluar dari gelombang maka akan menjadi continuous. Kalau yang auto ini ya, kita lihat ya, sekarang saya di mode auto ya, mode triggernya ya. Kemudian seperti yang saya jelaskan, saat kursor keluar dari gelombang seperti ini, maka akan menjadi continuous. Saat ke dalam gelombang seperti ini, maka kursor akan menjadi tetap seperti ini. Nah, kemudian dalam mode normal, kita arahkan dulu ya ke mode normal ya. Dalam mode normal, nah,
saat di sini akan mengukur lalu berubah menjadi tetap, mengukur berubah menjadi tetap. Saat keluar maka akan menjadi tetap tanpa mengukur. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, mengukur tanpa mengukur ya. Kalau ke dalam maka dia akan mengukur dan tetap, mengukur dan tetap. Apa buktinya? Ini mengukur dan tetap ya. Buktinya saat kita gelombangnya kita rubah, ini pasti akan berubah ketika triggernya di sini. Nah, kita atur-atur tentang ininya ya, signal generatornya ya. Kita rubah sinyal generatornya menjadi ini saja. Nah, lihat. Kita rubah sinyal generatornya menjadi ini saja. Nah, langsung berubah kan? Karena ini mengukur dan tetap, mengukur dan tidak berjalan. Itu dalam mode normal yang saat di dalam. Kalau saat di luar, nah ini seperti ini kan di luar. Ini tetap dan tidak mengukur. Apa buktinya? Saat kita rubah tegangannya menjadi gelombangnya menjadi gelombang gergaji seperti ini ya. Kemudian kita dia tidak berubah sebelum dia masuk, triggernya masuk ke dalam gelombang ini ya. Nah, langsung masuk ya, itu saat normal. Kemudian saat single itu kalau keluar ya dia tetap. Kita coba dulu ke single ya, modenya ya, mode single. Nah, kalau single itu saat di dalam dia akan langsung stop tanpa mengukur. Nah, terus untuk melanjutkan pengukuran kembali kita harus tekan hold. Nah, langsung stop kan, kemudian ditekan hold lagi. Kita tekan hold yang sebentar ya. Nah, langsung itu. Terus kalau kita keluarkan, ini masih stop, tidak mengukur. Kalau kita tekan hold lagi, nah ini malah hilang. Nah, itulah salah satu perbedaan tentang mode trigger ya. Saya juga sebenarnya masih bingung ya di mode itu ya. Namun prakteknya saya rasa itu sudah cukup lengkap ya, tentang membandingkan mode normal dan single. Kemudian kita akan lanjut lagi ke trigger add. Nah, trigger add-nya itu kita dalam posisi rising atau falling. Nah, untuk melihat itu kita harus merubah dulu single menjadi modenya menjadi auto ya. Terus stopnya kita hentikan. Kita rubah gelombangnya menjadi gelombang itu saja ya, gelombang sinus ya, supaya bisa menjelaskan tentang output, menjelaskan tentang nah ini ya, dan ini. Nah, ini kan kita sekarang dalam mode
Kita rubah dulu ya. Jangan yang sinus, kita rubah dulu menjadi yang ini saja, yang kotak ini saja, ke yang ini saja, yang kotak yang ini ya. Nah, kemudian kita klik ini dan kita waktunya kita perlebar ya. Nah, kemudian kita move ya. Nah, ini namanya di mode rising ya. Kalau kita merubah menjadi mode falling, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan jatuh ya, falling ya. Kalau rising ini kan naik seperti ini. Kalau di mode falling, maka akan jatuh seperti ini. Itulah sekilas tentang trigger Edge. Nah, untuk yang trigger source itu ini ya. Kalau triggernya kalian channel 1 ya channel 1, kalau channel 2 ya channel 2. Kalau channel 1, nah ini akan bergerak ya karena triggernya maksud saya kalau channel 2, channel 1 akan bergerak ya karena triggernya itu bukan di sini di gelombang channel 2. Kalau triggernya di channel 1, maka gelombang akan bergerak tetap ya karena triggernya di channel 1. Nah, mungkin itu saja ya sekilas tentang penjelasan tentang trigger ya. Mungkin penjelasan saya rasa membingungkan ya. Saya mohon maaf dan saya mohon maaf kembali apabila ada salah-salah kata atau penyebutan. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.